Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi dan channel Ahmad Yani. Pemirsa, kita sekarang demam pilkada. Pilkada untuk seluruh Indonesia itu ada berapa ratus kabupaten kota, ya, gubernur, dan DKI juga akan ikut pegelaran pilkada ini bulan November. Dan untuk DKI Jakarta, karena merupakan barometer internasional, nama-nama yang banyak diangkat itu, yang didiskusikan itu, tak asing lagi, ya, Ridwan Kamil, Anies, Ahok, dan lain-lain. Ya, ini nama-nama yang sangat populer. Kemarin Sudirman Said maju mau calon independen, tapi kelihatannya mengundurkan diri. Nah, sekarang topik kita, perlukah Anies maju menjadi calon gubernur DKI? Untuk itu sudah hadir di studio ya, Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Masumi. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam. Gimana ini Bang Anies ini? Kira-kira maju lagi untuk bertarung di DKI 1? Begini Pak, nama Anies ini sekarang sudah menjadi masalah di antara pikiran-pikiran bangsa ini, Pak. Oke. Ada yang berpikir Anies tidak perlu menjadi gubernur DKI lagi. Iya. Apa sebab? Karena dia calon presiden. Itu ada pikiran itu. Oke. Dan ada juga berpikir Anies perlu jadi gubernur DKI lagi untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia mempunyai pola pikir yang diperlukan oleh bangsa ini. Ada dua pikiran, Pak. Ada dua arus, ya. Ada dua pikiran. Ada yang menyatakan perlu, ada yang menyatakan tidak perlu. Semuanya ada alasan. Nah, kalau menurut Pak Wazri sendiri gimana? Perlu nggak? Kalau menurut saya, Pak, sangat perlu Anies menjadi gubernur. Sangat perlu. Kenapa, Pak? Alasannya, karena pola pikir Anies ini sudah terbukti. Bahwa dia menjadi gubernur yang diimpikan rakyat. Nah, gini, Pak. Itu menurut kita. Tapi ada kata orang. Bagaimana petinju kelas berat turun menjadi petinju kelas ringan? Yang tidak setuju. Iya, karena sudah jadi calon presiden, untuk menjadi calon gubernur, kayaknya turun peringkatnya. Itu mungkin benar juga. Kalau kita lihat di segi yang mudah-mudah saja, Pak. Kalau misalnya kita lihat Anies diperlukan medan untuk bertanding nanti di tahun 2029, insya Allah dia perlu tempat berpijak. Yang tempat berpijak Anies ini tidak ada, Pak. Kecuali dia jadi gubernur. Kalau orang lain ada partai. Anies tidak ada partai. Jadi satu-satunya jalan untuk menuju RI 1 di 2029 bagi Bang Anies yang paling tepat ikut bertarung kembali di DKI Jakarta. DKI. Tidak mungkin di Sumatera Barat. Walaupun dia harus pasti menang di Sumatera Barat. Tidak mungkin di Aceh. Walaupun dia yakin menang di Aceh sesuai dengan. Kenapa? Kalau Bang Anies menang di Jakarta, dia akan lebih baik jika dibandingkan menang di Sumatera Barat atau menang di Aceh, Pak? Ya, Pak. Jelas saja. Itu adalah lumrah dunia. Lumrah. Tidak usah orang Sumatera Barat, orang Aceh berkecil hati. Emangnya saya rendah dari DKI? Tidak. Sama. Tetapi, menurut logika dan pengalaman selama ini, Anies adalah gubernur yang berhasil di DKI, Pak. Contoh berhasilnya adalah salah satunya dia berkata akan menghentikan reklamasi. Dia buat. Dia menghentikan kegiatan judi. Dia buat. Semua yang dia janjikan umumnya terlaksana. Maka inilah yang diperlukan oleh bangsa ini, Pak. Bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang menepati janji. Kenapa? Karena Indonesia dalam keadaan gawat. Gawat dalam segala bentuk.
Yang penting gawat dalam kepercayaan dunia. Iya, iya, iya. Bagaimana mengembalikan dunia percaya lagi? Iya, iya. Yaitu memilih presiden yang mudah dipercaya pula. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak, ini kita dalam darurat moral. Nah, iya, iya. Di dalam keadaan darurat moral, yang bisa menyelesaikan masalah moral itu hanyalah presiden yang jujur dan menepati janji. Iya, iya. Bukan presiden asal menang, dimenangkan oleh MK. Bukan. Iya, iya, iya. Bukan Pak. Untuk mencari nama, Iya, iya. beribu-ribu tahun. Untuk mencari harga diri, beribu-ribu tahun diakui orang. Iya, iya. Tetapi untuk memusnahkan kepercayaan, cukup dengan satu peristiwa. Pokoknya menang, nanti aku menang. Nah, itu ya. Pokoknya aku menang, bagaimana caranya menang, tidak peduli. Yang penting, MK. Iya, iya, iya. Nah, inilah iya, iya. menjadi tanda atau batu nisan Iya, iya, iya. bangsa ini. Iya, iya, iya. Ya, kelihatannya memang kita belum mendengar pernyataan dari Bang Anies sendiri. Tapi banyak orang sependapat dengan Pak Wazri bahwa jalan yang paling baik bagi Bang Anies itu sekarang kembali ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta, dan kelihatannya peluangnya untuk menang itu cukup besar, sehingga di tahun 2029 itu peluang untuk menang untuk RI 1 juga akan tambah lebih besar jika dia sekarang menjadi, katakanlah, terpilih menjadi gubernur DKI. Karena Bang Anies juga tidak memiliki partai politik ya. Jadi satu-satunya jalan, satu-satunya media untuk tetap berkiprah di politik nasional adalah kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Gini Pak, Anies tidak ada partai politik. Satu-satunya jalan tadi menjadi gubernur DKI. Iya. Walaupun akan nanti diubah DKJ. Iya. Kita tidak peduli. Iya. Yang penting, daerah DKI ini adalah daerah yang dilihat oleh dunia luar. Iya. Dan dilihat oleh parpol. Iya, iya. Kalau seandainya Anies berhasil lagi menjadi gubernur, Iya. maka seluruh partai-partai yang ada akan berebut Oh, iya, iya. memohon Anies untuk jadi capresnya. Oh, untuk menjadi capres. Nah, tapi ada alasan Pak. Setelah dia menjadi gubernur yang Iya. berhasil. Oke, jadi Nah, ini. dengan demikian kita harapkan ya parpol-parpol, terutama Nasdem atau yang lain-lain, segera ya berkomunikasi dengan Bang Anies, segera mengajak Bang Anies, segera mendorong Bang Anies untuk maju kembali di Pilgub Jakarta November 2024, 5 bulan lagi. Tapi begini Pak, ya. kita kan melihat tanda-tanda orang memusuhi Anies. Iya, iya, iya. Sebabnya kita ini berpihak kepada Anies. Anies nampaknya orang dalam keadaan tertindas, dimusuhi di mana-mana Pak. Contoh ya, Iya, iya. Anies tidak punya partai. Maka satu-satunya jalan untuk menjadi gubernur independen. Apa yang dibuat Pak? Masa waktu mendaftar independen pendek sekali? Iya, 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 iya. Tidak mungkin seorang Anies yang mempunyai masalah dalam kepresidenan berpikir untuk menjadi cagup. Tidak Iya, mungkin. iya, iya, iya. Maka orang ini ahli Pak. Musuhnya Iya, Anies iya. sangat ahli. Dia buatlah waktu untuk pendaftaran independen pendek sekali. Iya, iya. Akhirnya kira- apa Pak? Akhirnya Anies tidak ada kesempatan jadi calon independen. Kayaknya memang sangat pendek ya, Ya. waktu untuk hanya 2 minggu itu. Ya, Saya tak kira sampai terlalu- 2 minggu, Pak, Tidak sampai terakhir 2 ini. minggu, ya, iya. Ilmu suuzonnya, Iya, iya. ini adalah strategi musuhnya Anies supaya Anies tidak bisa menjadi calon independen. Aha, ini nih yang jadi. Seperti program dulu juga. Iya. Program mengumpulkan syarat-syarat buat calon presiden, Iya. 20%. Iya. Itu kan sudah strategi, Pak. Maka sekarang, Pak, bangsa Indonesia ini harus berpikir untuk mengatasi strategi musuh Anies. Iya, iya, iya. Itu, Pak, itu ilmu suuzonnya. Iya, iya. Apakah itu benar atau tidak? Biarlah sejarah yang membuktikan. Betul, betul, betul. Ya. Saya kira memang kita cukup prihatin. Saya sangat kaget juga
melihat waktu untuk calon independen itu sangat pendek. Ya. Padahal calon independen ini ya tidak organisasinya tidak sebaik kalau dari partai politik. Partai politik kan orang-orangnya sudah ada, administrasinya sudah ada. Seharusnya waktu untuk calon independen ini lebih panjang dari untuk partai politik. Sekarang terbalik, waktu untuk partai politik panjang sekali. Memikirnya. Ya, sedangkan waktu untuk calon independen kurang dari 2 minggu. Menurut saya ini kurang seminggu saya rasa, Pak. Iya, ini sangat tidak masuk akal. Ini bahayanya, Pak. Iya. Sudah jelas syarat untuk menjadi calon independen 600.000 sekitar 300 berapa? Sekitar lebih dari 600.000. Iya. Bagaimana mengumpulkan KTP? Iya. Beratus-ratus ribu dalam sekian hari. Enggak masuk akal. Bayangkan itu, Pak, iya, logikanya. Masuk akal, ya. Kita sangat di luar nalar sekali. Kita sangat sedih, Pak. Iya. Analisa orang asing kepada analisa cara KPU. Nggak masuk akal. Iya, iya. Kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang malu bertemu dengan orang asing. Iya, iya, iya. Contohnya begini, Pak. Saya kan ada banyak dulu buat grup-grup penelitian. Iya, iya. Saya kadang-kadang saya malu, Pak. Saudara dari mana? Saudara dari negeri di mana pemenang pemilunya sudah tahu. Sebelum pemilu dilaksanakan. Ini kan janggal sekali ini. Nggak mungkin. Afrika saja, Somalia saja, 1 bulan sesudah pemilu baru tahu pemenangnya. Kan masuk akal. Kalau Amerika berjam, yalah karena dia negara maju. Nah, kita yang sama-sama negara yang begitu-begitulah. Iya. Nah, bayangkan itu, Pak. Sekarang, apakah kita bangsa Indonesia ini bermain sandiwara juga? Sedangkan orang sudah membuat rumah di planet Mars. Iya, iya, iya. Kita masih bersandiwara, tidak pernah memikirkan nasib orang-orang kampung yang tidak pernah bersekolah. Iya. Sampai apa kita nih? Ini yang iya. berhutang, Pak, bukan orang-orang itu. Orang-orang pemikir seperti Bapak. Iya, iya, iya. Profesor, doktor, cendekiawan, ketua adat, semua bertanggung jawab. Bayangkan itu, Pak. Saya sebelum mati, saya tidak mau bertanggung jawab. Kalau saya membawa hutang kematian, Bapak mau tidak? Bapak berhutang tanggung jawab kepada bangsa ini, terus mati. Ya memang banyak sekali ini yang harus dibenahi ya, karut-marut kita nih, karut-marut demokrasi kita, termasuk ya undang-undang pilkada, undang-undang pemilu yang harus diperjuangkan oleh semua pihak menurut Dr. Wasri ya. Jadi cendekiawan, ya alim ulama, masyarakat adat dan semuanya harus terus mendorong pemerintah ya, bersuara untuk memperbaiki ini. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal dalam baik pilkada maupun pemilu yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan merugikan masyarakat banyak. Ya. Kira-kira gitu, ya, Pak ada Waziri. lagi, Pak. Iya. Sebenarnya kita kan tidak kenal sangat dengan Anies. Kenal lah, pernah bersalaman pernah. Iya. Tetapi Pak, kita harap Anies berpikir berulang-ulang, menganalisa lagi. Iya, iya, iya. Semua usulan orang, ya enggak usah nanti buat partai baru. Menurut saya, Pak, buat partai baru itu tidak mungkin itu. Menurut saya lah. Kenapa? Karena PT 20% nanti. Iya, iya. Bagaimana partai baru untuk mendapat PT 20%? Iya, iya, iya. Sekarang kita perjuangkan, Pak. Kita berjuanglah semua bangsa kita ini supaya PT 20% diubah menjadi PT 0%. Iya, iya, iya. Selagi ada PT-PT itu, selama itulah hanya orang-orang yang suka bersandiwara menjadi calon. Betul, betul. Iya. Tapi kalau PT 0%, Iya, iya. maka semua orang bisa menjadi capres. Iya, Seperti di Iran, calonnya 1.000, Pak. Lebih 1.000. Karena PT nggak ada. Kan terdapat presiden yang hebat. Sekarang negara yang paling hebat saya lihat Iran, Pak. Karena dia amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas dari Syiah atau Sunni. Saya tidak ada hubungan Syiah dan Sunni, Pak. Tetapi saya lihat Iran lah yang membela Gaza.
satu lagi Afrika Selatan, Iya, iya. membela Gaza, dan satu lagi di Amerika, Kolombia dan Peru. Mana negara yang mempunyai Muslim terbesar di dunia tidak pernah berkata apa-apa, kecuali ada berkata-kata Menteri Luar Negeri. Tapi presidennya diam 1000 bahasa. Begitu penderitaan saudara seiman. Iya, iya, iya. Betul, betul. Kita sangat sedih sekali ya. Rakyat Gaza itu sudah hampir 1 tahunnya jutaan orang diam di tenda-tenda, ya tenda-tenda pengungsian, dan setiap saat itu bisa dibombardir. Kapan saja IDF, tentara Israel, mau membunuh mereka, mereka laksanakan. Ada orang Hamas dicurigai, langsung dibunuh puluhan. Ya termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Ya ini seruan kita semua ya. Semoga bangsa ini terus membangunnya dalam segala keterbatasan kita. Demikian pemirsa, kita bincang-bincang kita ini semoga satu lagi berarti baru separuh. Tadi baru analisa terhadap orang yang mengatakan tidak usah jadi cagup. Sekarang yang sebagian lagi. Sebaiknya membuat medan baru, Anies kembali menjadi gubernur. Nah, karena kita berharap rakyat orang-orang Jakarta yang ditolong Anies dulu tidak terayu oleh bansos, tidak terayu oleh uang-uang serangan fajar. Kembalilah bertindak logika. Yang benar itu benar. Jangan lagu diberi bansos, diberi uang serangan fajar, dijual tuh harga diri. Dipilihlah orang yang curang. Nah, ini Pak. Oke. Sekali. Demikian pemirsa, saya kira sangat bermanfaat sekali bincang-bincang kita dengan Dr. Wazri. Semoga bermanfaat, semoga banyak memberikan edukasi publik kepada kita semua, dan teruslah mengikuti channel TV Masumi dan channel Ahmad Yani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.